Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Jayawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah semua masuk hari ini? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Nuraini Kenapa? sakit. Kita doakan ya, semoga Nuraini cepat sehat dan sembuh, bisa masuk ke sekolah lagi ya. Amin. Kalian juga gitu, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan supaya apa? Biar tetap masuk pada pembelajaran. Oke, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, doanya dulu. Ya, silakan Raihan. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Nah, setelah kita berdoa seperti biasanya ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah marahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Unsur berita. Unsur berita. Berita. Terdiri dari apa saja unsur-unsur berita tersebut? Terdiri dari 5B plus 1H yang dikenal dengan adik Simba. Apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Lah, mengapa penting dalam memahami berita?
Ya, silakan. Karena berita menyampaikan informasi tentang peristiwa-peristiwa terkini, baik itu berupa berita lokal, nasional, atau internasional. Ya, bagus. Mengapa itu penting kita mempelajari teks berita ini? Ya. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini, ya, berhubungan dengan materi yang sebelumnya, ya, Ibu akan menampilkan PPT tentang KD, indikator, dan tujuan pembelajarannya, ya. Di sini, ya, pada materi hari ini, ya, tentang teks berita, ya. Teks berita KD-nya di sini, ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai di sini, ya, untuk hari ini menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca berita. Ya, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi untuk hari ini adalah menelaah struktur teks berita yang dibaca. Yang kedua, menemukan informasi positif yang terdapat dalam berita yang dibaca. Anak-anak, sekarang tujuan pembelajaran kali ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menelaah struktur teks berita yang dibaca, menemukan informasi positif yang terdapat dalam berita yang dibaca. Jadi tujuan pembelajarannya ini kalian akan menelaah struktur dan informasi positif yang terdapat dalam berita ya, yang dibaca nantinya, ya. Setelah itu di era informasi digital ini kita sering terkena banjir informasi dari berbagai sumber, ya, karena semua pakai digital, otomatis informasinya lebih banyak, dari sumber televisi juga, dari sumber internet, YouTube bisa, ya, terus dari website surat kabar bisa, ya, di situ. Lah, dengan kemampuan menelaah struktur teks berita sekarang ini, ya, kalian dapat belajar, ya, untuk memilah mana berita yang benar dan mana berita yang salah. Kalian nanti ini ada video berita, kalian simak. Kemarin kalian sudah tahu unsur-unsur dari berita itu, ya. Nanti kalian cermati ini, ya, kira-kira ada pandangan apa, ya, seperti itu, ya. Pemirsa, kemarau panjang mengakibatkan sejumlah wilayah di tanah air krisis air bersih. Warga rela antri untuk mendapatkan bantuan air bersih. Sebanyak 116 mobil tangki air bersih bantuan berbagai pihak didistribusikan ke 58 desa rawan kekeringan di Blora, Jawa Tengah. Di Blora sendiri saat ini ada 188 desa atau kelurahan yang mengalami kekeringan. Diperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung hingga November nanti. Bantuan air bersih ini disambut gembira warga. Di desa Bangsri salah satunya. Selama ini wilayah Bangsri kesulitan air dan warga harus mengambil air di pinggir rumah kurang lebih 1 kilometer. Sementara di Kota Serang, kekeringan semakin meluas. Salah satunya di Kampung Cilowong, Letok, Cibendung, Taktakan, Kota Serang. Di sini warga kesulitan air bersih. Sebanyak 10 titik wilayah di 2 kecamatan Kasemen dan Taktakan mengalami krisis air bersih hingga membuat warga kesulitan mencari titik air bersih. Pihak BPBD Kota Serang setiap harinya mendistribusikan air bersih sebanyak 5.000 liter setiap titik untuk membantu warga yang kesulitan mencari air bersih. Warga pun rela antre setiap harinya untuk mendapatkan bantuan air. Dua minggu dan yang lalu. Selama 2 minggu, kalian air kemana? Dari sumber yang kecil, sumbernya. Iya. Kalinya makanya 1, 2, 3, tapi yang 1 lumpur, yang 1 protein, yang 1 lagi banyak daun-daun. Iya.
Individual mengabarkan. Dan sudah kalian tonton ya, kira-kira informasi positif apa yang bisa kalian ambil dari berita tadi? Kira-kira, silakan Tika. Kita harus bisa menghemat air. Kita harus bisa menghemat air. Jadi kalau kita menonton sebuah berita, bukan hanya hanya menonton beritanya saja, kita harus cerdas. Oh, ini bisa untuk apa untuk kita? Informasi yang bisa kita gunakan ya. Dari berita tadi, apa yang menarik apa yang membuat sebuah berita itu menarik menurut kalian? Silakan Tika. Judul yang menarik adalah menarik perhatian. Ya, berarti untuk menarik sebuah berita itu judulnya harus menarik untuk apa namanya? Untuk menambah minat membaca teks berita selanjutnya. Setelah melihat judulnya, pasti kalian mempunyai keinginan untuk membaca atau menonton selanjutnya. Bikin penasaran. Untuk literasinya kalian tonton video pembelajarannya di sini ya. Sekarang, jika kalian ingin memahami atau informasinya dengan lebih baik, memahami struktur teks berita adalah langkah pertama. Struktur teks berita di sini ada 4 bagian. Bagian yang pertama, judul. Bagian yang kedua, kepala. Bagian ketiga, tubuh. Bagian keempat, ekor. Penjelasan bagian struktur teks berita yang pertama adalah judul. Teks berita yang terakhir adalah ekor berita. Bagian ini mencantumkan secara detail berbagai data terkait isi berita. Informasi yang tidak terlalu penting pun terkadang ditempatkan juga. Misalnya, daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok informasi yang dikemas dalam teks berita tersebut. Silakan cermati contoh teks berita dan analisis struktur teks berita berikut ini. Cara menganalisisnya ya. Nah, judul berita, dicari judulnya apa? Ya, mobil pemadaman menabrak pengendara motor di desa Saban. Ya. Setelah itu analisisnya menemukan informasi apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa yang mengalaminya. Ya, bisa diambil dari teks berita tadi ya, yaitu jika berkendara harus konsentrasi dan jika sudah mengantuk lebih baik menepi terlebih dahulu dan istirahat demi keselamatan bersama. Nah, dari video pembelajaran ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya. Ibu akan membentuk kelompok. LKPD-nya ya. Di sini ada petunjuk kegiatannya ya, nanti kalian baca ya.
Untuk diskusinya ya, Ibu beri waktu 20 menit. Ditempel dulu. Ditempel dulu. Waktunya dulu. Ya. Waktunya masih lama, kalian diskusikan, ditelaah dulu ya. Setelah kalian sudah disusun mana judulnya, baca ya. Dibaca kembali untuk menemukan informasi positif yang ada di situ. Ditempel ya. Bisa. Pakai yang ini aja. Bisa ya? Ada lainnya? Bisa lainnya? Bisa. Ya. Waktunya ya. Ya, setelah kalian disusun menelaah strukturnya ya, kalian baca, cari informasi apa yang bisa kalian dapat dari berita itu, teks beritanya ya. Di situ kan ada 5 ya, ada 5 pertanyaan untuk mencari informasi. Bagi aja ya, biar waktunya cepat selesai ya. Kalau dikerjakan sendiri 1 orang nggak mungkin bisa ya, dibagi ya. Nanti waktu presentasi kalau ada yang malu ya cukup 1 orang, tapi resiko harus mengumpulkan jawaban dari temannya ya. Apa ya? Sudah? Yuk. Sudah kelompok 3? Sudah. Kalau sudah ya, kita ice breaking aja dulu biar kalian tidak capek. Kayaknya capek ya. Yuk, kita ice breaking. Tepuk semangat. Ya. Sekarang kalian presentasi ya. Dari kelompok 1 aja dulu ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan
menganalisis hasil kerjasamanya. Di sini menelaah struktur teks berita. Ada judulnya adalah Kampung Suci Alami Kekeringan. Polresta Serang Kota BPBD kirim air bersihnya. Ada kepala beritanya adalah Serang Polresta Serang Kota bersama BPBD Kota Serang mengirimkan 5.000 liter air bersih ke warga di Kampung Suci, Kelurahan Rumbu, Kecamatan Kasemen. Pengiriman dilakukan setelah diberhati warga yang mengalami kekeringan imbas El Nino. Kampung Suci berkumpul di Masjid Baitur Rahmat saat Polresta Serang Kota menggelar Jumat Curhat. Puluhan warga diberi informasi mengenai dampak El Nino, salah satunya yang berimbas ke warga Kasemen yang ada di pesisir utara Banten. Kapolsek Kasemen AKP Nur Haidin menyampaikan arahan dari Kapolresta Serang Kota Kombes Sofwan Hermanto. Jumat Curhat menurut dia adalah program menyampaikan Kamtibmas silaturahmi termasuk mendengarkan keluhan masyarakat saat ini. Di Kasemen secara umum memang mengalami kekeringan termasuk di Kampung Suci. Pesan dari beliau sangat prihatin. Dengan kemarau sudah mulai kepanjangan, mulai merasakan dampak. Kita kurang air bersih. Kata Nur Haidin, Serang Jumat tanggal 1 bulan 9 2023. Sudah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau bertanya kepada kita. Oh, silakan yang dari kelompok 2 ya. Apa buktinya bahwa dalam teks berita itu kalian katakan berita? Buktinya karena dalam teks berita yang saya analisis tersebut sudah menjawab pertanyaan dari bagaimana untuk menerangkan lebih jelas dari kepala berita. Ada lagi? Ada. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tolong SKPD-nya dikumpulkan sini hasil kerjanya. Selama presentasi barusan ya, kelompok yang terbaik di sini tadi Ibu sudah menilai ya dalam presentasinya adalah kelompok Cika. Tepuk tangan untuk kelompok Cika. Tapi kalian semua sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh kelompok yang bertanya tadi ya. Juga hebat bisa menjawab pertanyaannya ya. Selama evaluasi ini ya, saya ingin kalian mengevaluasi diri kalian sendiri. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Senang. Ada lagi kata lain senang? Tidak Puas. Tidak membosankan. Ada lagi? Mungkin ada kata-kata lagi? Ya ada? Ada videonya ya. Ya, udah. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Kesannya tadi? Tidak membosankan. Ya. Apa manfaat pembelajaran hari ini menurut kalian setelah belajar? Coba, ya. Mempelajari struktur berita membantu saya memahami informasi yang lebih baik. Nah, dengan menelaah struktur berita bisa memahami berita lebih baik. Nah, kalian sudah mempelajari tentang struktur teks berita hari ini ya, dan menemukan informasi positif untuk mengasah kalian lebih baik lagi nanti di rumah ya. Kalian lebih menggali lagi pemahaman kalian yang sekarang ini dengan mencari berita yang lain ya. Terus kalian coba telaah strukturnya dan temukan informasi yang ada dalam berita tersebut ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akhiri pelajaran hari ini, tapi sebelumnya dipimpin doa karena tadi sudah doa, ditutup dengan doa. Silakan, Rehan. Jawab. Sebelum pelajaran ditutup, berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allimna la yanfa'una
pembelajaran hari ini. Ya. Kalau STS itu sangat tidak setuju, terus TS itu tidak setuju, R itu ragu, S itu setuju, ya, kurang. Terus setelah itu, ya, setelah itu ada SS sangat setuju, ya. Kalian centang saja sebelum ibu akhiri ya, buat evaluasi diri. Ya, namanya Desi. Sudah ya, itu nanti bisa dilanjutkan ya. Tapi ibu minta itu nanti dikumpulkan ke ibu ya, sebelum istirahat. Untuk refleksi ibu itu ya. Sudah langsung tulis namanya saja, langsung dibaca, dicentang ya. Yang menurut kalian? Apa? Problem based learning tadi. Ya. Sudah ya. Itu Peter, Jun ya, seperti itu. Centang gitu. Ya. Sudah, ibu akhiri ya, ini kumpulkan ibu ya. Terima kasih ya nak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikut.